Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata bahwa koalisi Ganjar mandek antara ya bandul politik Jokowi dan dominasi PDIP. Ada apa begitu ya? Saya lihat persoalan-persoalan politik kita kan dinamis begitu ya. Apakah benar ya akan nyungsep atau apa begitu? Atau kepentingan-kepentingan Pak Jokowi sudah mulai ditampakkan atau apa begitu kan? Ya, kalau memang tanpa Pak Jokowi ya Pak Ganjar tidak bisa apa-apa di situ begitu ya. Tetapi yang walaupun dari Pak Jokowi ini semua seolah-olah menjadi satu titik temu, tapi PDIP yang kuat di situ bukan ya Pak Jokowi. Setelah lengser Pak Jokowi tidak punya kebijakan apa, tidak punya kepentingan apa-apa, tapi dia kan walaupun katanya punya peran penting, tapi yang punya peran penting itu bukan Pak Jokowi, tapi ya Bu Mega di situ begitu kan. Bahkan bisa saja koalisi-koalisi seperti ini bisa nyongsep begitu. Ya, karena yang tergabung di sana hanya ya Partai P3, Hanora dan Perindo begitu, partai-partai kecil yang kemudian tidak lolos di parlemen begitu kan, kecuali P3 begitu. Tetapi kita lihat saja bagaimana perkembangan-perkembangan ini semua begitu ya. Dikutip dari CNN Indonesia, elektabilitas Ganjar Pranowo yang tinggi tidak membuat partai politik langsung ya berbondong-bondong ya merapat ke barisan PDIP jelang Pilpres di 2024 ya. Bahkan pengamat politik memaparkan bahwa sejumlah hal mengapa gerbong pendukung Ganjar belum bertambah lagi ya. Sejauh ini baru ada PDIP, P3, Hanura dan Perindo dan PSI. Dari partai-partai hanya P3 yang punya suara parlemen. Artinya apa? Artinya melihat dari perkembangan politik hari ini bahwa yang ditunjukkan selama ini dari koalisi PDIP ya bisa saja seperti itu, stagnan begitu kan, tidak ada perkembangan lagi. Bisa saja PAN itu masuk kepada Pak Prabowo, ya Golkar bisa saja masuk ke Pak Prabowo atau kepada Anies Baswedan di situ. Masih menunjukkan siapa sih sebenarnya sosok yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa yang akan mendukung nanti begitu ya. Tetapi yang jelas ya pandangan utama itu adalah Anies Baswedan ya dengan Pak Prabowo begitu. Bahkan ini pengamat politik memaparkan sejumlah hal mengapa gerbong pendukung Ganjar belum bertambah lagi. Sejauh ini baru ada PDIP, P3, Hanura, dan Perindo, PSI ya. Kemudian yang lolos di parlemen itu hanya P3 saja. Bahkan ya semuanya tak lepas dari posisi PDIP yang dominan dan Presiden Joko Widodo selaku pimpinan koalisi partai politik di pemerintahan. Ya bisa saja ikut cawi-cawi masalah ini begitu kan ya. Tetapi kita lihat saja begitu. Bahkan ini bandul Jokowi. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifai menjelaskan bahwa Ganjar masih bersaing ketat dengan Prabowo dalam angka elektabilitas di sejumlah hasil survei. Menurut Ali, persaingan itu menurut beberapa partai tidak terburu-buru ya, tidak buru-buru menentukan sikap ya. Bahkan analisis politik juga sulit memprediksi siapa pemenang Pilpres di 2024. Karena dua tokoh ini antara Ganjar dan Prabowo tidak punya kelebihan masing-masing ya ini. Tidak punya kelebihan masing-masing, ucap Ali saat dihubungi begitu kan ya, ditambah lagi dengan ya pendukung-pendukung Anies Baswedan di situ begitu ya. Kita lihat saja nanti bagaimana narasi-narasi yang dibangun oleh mereka, terus kemudian kalau memang dia stagnan begitu bagaimana, apakah masih belum deal begitu ya. Tetapi Pak Erlangga juga ya ingin ngebet menjadi calon presiden di situ dan bahkan ditentukan oleh suara partai di situ begitu. Kedua, bandul politik Presiden Joko Widodo menurut Ali, Jokowi hingga saat ini masih terlihat bermain dua kaki ya. Terkait arah dukungan capres, sikap Presiden sangat menentukan arah dukungan PAN dan Golkar sebab keduanya masih tercatat partai koalisi pemerintah. Bahkan ketiga, PDIP menurut Ali nampak tidak begitu memerlukan partai lain pendukung Ganjar, alih-alih berkoalisi ya. PDIP lebih memerlukan sosok cawapres yang bisa menjadi perlengkap capresnya. Bagaimana dengan Pak Sandi di situ? Katanya sudah ada Pak Erick Thohir di situ begitu. Padahal di masyarakat tidak begitu diminatin begitu ya. Percuma begitu, uang banyak tapi masyarakat menentukan ya kepada bukan Pak Sandi, kepada bukan ya Pak Erick begitu ya. Bahkan ketika PDIP menurut Ali nampak tak begitu memerlukan partai lain pendukung Ganjar ya. Menurut Ali, faktor tersebut membuat partai lain kini masih tarik ulur ya, memberikan dukungan ya jalan mereka untuk menyorongkan opsi cawapres terkesan tertutup sebab PDIP ingin berdamping Ganjar sosok sesepuh dari NU. Bahkan itu tak menjadi variabel karena apa, misalnya konfigurasi koalisi di PDIP itu tidak berjalan cepat konsolidasinya begitu ya.
Makanya lebih masif ya berada di berbeda. Misalkan Partai Gerindra kehilangan ya PKB langsung oleng ya, seperti juga posisi Koalisi Perubahan juga satu hengkang oleh koalisinya. Tetapi Koalisi Perubahan kan juga efektif di situ begitu kan, dibandingkan dengan yang lain. Kan masih belum ada siapa sosok cawapresnya di situ begitu ya. Pak Prabowo masih belum ada, terus kemudian Pak Ganjar masih belum ada, Anies Baswedan sudah ada. Ya sebentar lagi akan mendeklarasikan itu begitu. Bahkan ini PDIP ingin dominan ya. Bahkan Direktur Eksekutif ya Politika Research and Consulting ya Rio Prayoga menilai bahwa PDIP ingin menjadi poros utama politik pada Pilpres di 2024. Hal itu ya terlihat di beberapa narasi dalam pidato Megawati Soekarno Putri di puncak bulan Bung Karno. Elektabilitas capres yang moncer di beberapa hasil survei membuat partai itu ingin menjadi pusat dinamika politik di 2024. Maka ya kata Rio, lahirlah narasi-narasi hat-trick atau menang 3 kali di pemilu. Akankah dia menang atau nyongsep begitu? Bisa saja, nanti kita buktikan saja bagaimana ya masyarakat ini memilih ini semua begitu kan. Karena yang menentukan ini adalah masyarakat ya, bukan partai begitu. Bahkan PDIP harus tampil dengan narasi kuat dan tidak ingin terkesan bisa dipengaruhi oleh partai lain dalam memutuskan langkah dan sikap politiknya. Sementara itu, analisis politik Foxpol Center Research and Consulting ya pengisi Sarwi Kaniagao ya menilai alasan 3 tiket capres menjadi penyebab ya poros koalisi satu kerja sama PDIP kian stagnan. Di satu sisi ya, kata Pangi ya, PDIP terlihat mulai membuka diri, membuka komunikasi dengan partai-partai lain. Ya, terakhir dia menyorot pertemuan PDIP dengan Demokrat, mulai dari Sekjen Hasto Kristianto saat bertemu Teuku Rifki Harsa, ya, maupun saat Puan bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun langkah terbuka PDIP belum juga menjadi magnet politik bagi partai-partai untuk mendukung Ganjar ya. Pangi menduga partai-partai lain tak akan mau kehilangan tiket cawapres mereka. Partai Golkar misalnya ingin mengusulkan Airlangga Hartarto, begitu pula dengan PAN yang ngotot agar Erik bisa maju, termasuk PKB yang ingin ketua umumnya Muhaimin Iskandar menjadi cawapres. Nah, artinya apa? Koalisi dengan partai manapun sepanjang kader mereka ya, Sandi Airlangga ya itu bisa dipastikan mendamping Ganjar. Itu alasannya mereka klik bergabung dengan PDIP, ucap ya Pangi. Tetapi kan menurut saya pribadi bahwa masih simpang siur begitu kan. Bagaimana hal-hal ini terjadi begitu? Artinya apa? Artinya selama ini ya Prabowo dengan Muhaimin itu masih simpang siur siapa cawapresnya begitu kan, tidak menentu begitu. Pak Airlangga dengan PAN misalnya, yang disodorkan Pak Airlangga dengan Erik misalnya, akankah dia akan bisa terjadi begitu? Saya rasa jauh, karena dia nasionalis ya, dengan Islami, dengan partai agamis begitu bisa masuk di situ begitu. Tetapi bagaimana mungkin begitu ya? Pada akhirnya orang-orang yang kemudian di sekeliling cawapres yang ingin menjadi cawapres, tapi satu-satunya yang menarik di koalisi perubahan di sini adalah bahwa menunjukkan Anies Baswedan di situ ya memilih cawapres yang begitu luar biasa. Kalau memang ini mengambil dari tokoh NU, wallahu alam, ini akan kemenangan luar biasa. Buktikan saja nanti begitu kan. Pada prosesnya nanti bagaimana ya koalisi perubahan itu bisa diuntungkan di situ begitu kan. Karena PKB sendiri kan tidak menentu begitu siapa mereka. Tetapi melihat dari persoalan-persoalan hari ini menunjukkan bahwa PKB akan tetap bersikokoh dengan Pak Prabowo di situ. Jalan satu-satunya Prabowo ya harus dengan Muhaimin ya di situ. Ya, pada hakikatnya siapa yang mau milihkan begitu pertanyaannya begitu ya. Tetapi para pendukung-pendukung Pak Prabowo dulu begitu kan. Begitu banyak ya kembali kepada Anies Baswedan ya. Mungkin dari 50% atau 60% begitu kan. Artinya Pak Prabowo bisa didukung oleh pendukung-pendukung pro pemerintah hari ini. Tapi kita lihat saja bagaimana perkembangan politik yang kemudian dinamis ini begitu ya. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.